Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan al-Kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syarillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'an amallahu ta'ala ala abdin. Itu ya 1035 kalau di saya. Ma'an amallahu ta'ala ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa adda syukraha fa in qalaha tsaniyata jaddadallahu sawabaha fa in qalaha tsalisata ghafarallahu lahu dzunubahu. Rawahu al-Baihaqi an Jabir. Ma an amallahu ta'ala, tidaklah Allah mengaruniakan nikmat ala abdin kepada seorang hamba, nikmatan, satu kenikmatan. Faqala, maka hamba itu mengucap alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Illa, kecuali ada Allah menampakkan syukurha, syukurnya hamba itu terhadap nikmat. Belum ketemu Pak Mansur? Belum? Halaman 149 149 1031 kita 1031 kalau sama ini 1031 sama kali ini kitabnya. Iya ya 134 nomor hadisnya 1031 baris ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris 7 di bawah. Iya ya. Ma'an amallahu ta'ala ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa adda syukrah. Seorang hamba yang dikaruniai kenikmatan kemudian ia memuji Allah alhamdulillah, maka orang itu berarti menampakkan syukurnya. Syukur itu kan ada 3 level ya. Itu keterangan dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Orang syukur itu ada 3 level. Level yang paling rendah itu mengucap alhamdulillah. Itu level paling bawah. Kemudian level atasnya itu orang bersyukur dengan anggota badan, gerak badan ini. Badan kita sehat, kita manfaatkan sehat untuk yang bermanfaat, itu tanda syukur. Itu syukur yang level kedua. Lah syukur yang tertinggi itu bil jinan.
Kalau dalam bahasanya bil lisan, bil arkan, bil jinan. Bil lisan dengan mengucap alhamdulillah. Yang kedua bil arkan, yaitu dengan gerak badan, dengan perbuatan. Badan kita sehat, seger buger, kita berangkat kerja dengan baik, kita jalani ibadah dengan baik, itu ya bukti syukur. Kemudian bil jinan, yaitu dengan hati. Hatinya ikhlas, ridho dengan nikmat yang diberi oleh Allah. Enggak cap-cep aduh, ada si proyek cuman aduh jauh, aduh giliran gak ada, wah gak ada proyek. Nggak ada orang. Aduh, itu nggak syukur ya. Di sini ada 4 Pemain proyek semua. Biasanya belakangan ada ntar datang. proyek Bisa. 80 itu. Nah ini nih. Panjang umur. Panjang umur ya, Pak. Jangan dong. Banyak mudorot. Anak-anak bener juga lu. Iya, orang bersyukur itu ada 3 level. Ada level yang paling rendah itu alhamdulillah. Itu juga kalau nggak dilatih juga berat ya. Kan rata-rata orang itu kan memang laqad khalaqnal insana fi kabad. Orang itu memang banyaknya diciptakan itu kabad itu apa ya? Cap ngeluh ya. Ada kerjaan ngeluh nggak ada, apalagi ada proyek ngeluh apalagi nggak ada. Memang semua manusia begitu. Nah, level terendah itu bilisan, yaitu dengan omongannya, dengan alhamdulillah. Yang kedua dengan gerakan, dengan gerak badan. Arkan itu artinya gerak badan. Tentu ya diawali dengan alhamdulillah dulu, kemudian badannya bergerak. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah bil jinan, yaitu dengan hati. Mulutnya ucap alhamdulillah, badannya gerak, kemudian hatinya ikhlas, ridho, itu yang disebut dengan syukur. Nah, orang mengucap alhamdulillah ketika dikaruniai kenikmatan itu tanda orang bersyukur. Nah, syukur itu juga ada kalau tadi cara bersyukur 3 level itu cara bersyukur. Nah, orang syukur itu ada 2 level. Ada namanya syakir. Syakir itu orang yang bersyukur dengan keadaan pas sesuai yang dia inginkan. Itu namanya syakir. Pengennya proyek yang deket-deket aja, begitu kesampaian alhamdulillah, itu namanya syakir. Ada namanya syakur, ngarep proyek deket alhamdulillah, kalau jauh ya nggak apa-apa lah. Ternyata malah udah seminggu nggak ada, tapi tetap gimana hari ini alhamdulillah, itu namanya syakur. Cuman kelas syakur itu Quran udah bilang wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wa qalil, dan sangat sedikit min ibadi dari hamba-hambaku asyakur yang masuk dalam kategori syakur. Orang sakit tapi ditanya masih mengucap alhamdulillah. Kehilangan masih bilang alhamdulillah. Gimana toko hari ini alhamdulillah dapat 15.000. Alhamdulillah. Itu namanya syakur. Biasanya dapat 5 juta, dapat 15.000. Gimana? Alhamdulillah, itu namanya syakur. Gitu kan? Nah, syakur itu kelasnya kelas bukan kelas manusia biasa itu. Untuk jadi syakir aja itu udah butuh latihan, apalagi naik kelas namanya syakur. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam riwayat itu beliau 3 putranya kan meninggal berurutan. Nah, ketika asal ada orang takziah, orang-orang mudah mengucap alhamdulillah, turut berduka cita. Alhamdulillah, innalillah, turut berduka cita. Nah, jawaban Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Alhamdulillah. Nah, lama-lama ini guru kita ini gimana ya? Apa udah mulai stres ya? Kehilangan anak 3 loh. Asal ada orang takziah bukannya innalillah malah alhamdulillah.
Incar burung aja. Tapi jangan ditiru, ini bahaya. Nah, begitu Ini incar burung aja. penasaran kan lama-lama ditanya, Tuan Guru, ini umumnya orang kalau lagi susah itu innalillah, lah ini kok alhamdulillah. Jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani gimana? Anak itu kan amanah, titipan, beban. Lah kalau bebannya dikurangi lah yo seneng. Makanya alhamdulillah. Anak kalau masih sama saya, siapa tahu malah anak ini nanti menyebabkan saya ke neraka. Lah makanya ketika anak saya diambil berarti beban saya dikurangi, anak saya udah diasuh langsung oleh Allah, makanya saya ucap alhamdulillah. Tapi jangan ditiru, ntar upama mertua meninggal kok. Wah, ya, langsung jangan-jangan udah diarep lama pengen bagi warisan. Ya, pecat jadi mantu. Alhamdulillah. Menampakkan syukur kepada Allah yang paling level terendah, alhamdulillah. Dan memang perintah Allah dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu fahaddits, ceritakan. Artinya kalau lagi dapat enak yuk bagi-bagi. Giliran enak menang-menang baik, giliran belangsak cerita-cerita. Wah. Manusiawi. Manusiawi. Oh manusiawi ya, iya. Orang kayak pojokan dong. Giliran giliran enak menang baik, giliran belangsak cerita-cerita. Ya teh ya. Biasa. Tangga gitu. Iya, giliran dapat banyak menang baik, tenang. Giliran begitu belangsak, wah gimana ini? Ketemu aja kalau mau assalamualaikum. Padahal perintah Qur'annya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fa in qalaha, dan ia ketika mengucapkannya as-saniyata yang kedua, jaddadallahu sawabaha, maka Allah memperbaharui sawabaha, pahalanya, alias ditambah pahalanya. Terus ngucapin alhamdulillahnya berulang-ulang lah pokoknya. Kayak tukang itu loh yang ngecrek di jembatan. Itu alhamdulillah sehari bisa 100 kali lebih itu. Asal ada yang lemarin alhamdulillah, semoga dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Banyak banget. Iya. Itu lama-lama ntar kalau tukang ngecrek itu kalau khotib gak datang dia bisa khutbah ya. Ya udah keseringan loh. Nah, ya ntar obatnya ya alhamdulillah, semoga dimurahkan rezekinya. Makan saja. Jangan malu-malu, yang dari wetan, yang dari kulon. Kami dari segenap majlis. Terima kasih Pak Haji. Haji dong Haji. Nah ya makanya yang pahalanya besar itu yang alhamdulillah sehari bisa berapa kali. Iya. Wa in qala hasalisata, dan ketika ia mengucapkannya yang ketiga, ghafarallahu lahu, maka Allah memberikan ampunan kepada orang tersebut dzunubahu, dosa-dosanya. Sekali mengucap alhamdulillah, nampak syukurnya, 2 kali diperbarui atau ditambahkan pahalanya, 3 kali diampuni dosanya. Nah, kalau dia sehari mengucap alhamdulillahnya 100 kali, berlipat-lipat itu pahalanya. Orang yang ngecrek tapi nggak tahu itu syukur, wong syukur masih level rendah ya, masih level paling bawah, tapi yo masih bagus daripada belas sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anfaqar rajulu fi baitihi wa ahlihi wa waladihi wa khadamihi fahuwa lahu shadaqatun. Ma apapun anfaqa, yang meninfakkan ar-rajulu seseorang, fi baitihi untuk keperluan rumah tangganya, wa ahlihi dan keluarga besarnya, wa waladihi dan anaknya,
wa khadamihi dan pembantunya. Fahuwa maka itu lahu bagi orang tersebut sodaqotun sodaqah. Jadi orang yang bekerja kemudian dia memperoleh hasil, memperoleh gaji, kemudian gaji itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk keluarga besarnya, untuk mertua, untuk anaknya, wa khodamihi, untuk asistennya, pembantunya, maka semua itu nilainya sedekah. Berarti semakin banyak yang dinafkahi, makin banyak sedekahnya. Pak Mansur langsung itu. Kok ya langsung Pak Mansur itu. Tak larinya kok langsung Pak Mansur itu. Lah iya, semakin banyak yang dinafkahi berarti makin banyak sedekahnya. Anak kok cuma satu, Bor, sedekahnya cuma dikit, Bor. Oh, anaknya cuma satu. Tapi aman kan banyak pembantunya. Lah iya, pembantu iya pokoknya karyawan apa itu. 15 orang. Semakin banyak manfaatnya, semakin banyak nilai sedekahnya. Jadi sedekah itu bukan hanya yang dikeluarkan untuk masjid, untuk musola, enggak, nafkahin keluarga itu kalau sedekah yang sedekah wajib. Daripada orang rajin sedekah ke masjid tapi anaknya minta jajan, Iya. wah repot itu. Kan yang diutamakan keluarga dulu. Keluarga dulu, kalau keluarga udah beres, nah baru. Wong hadisnya jelas ayo. Rawahu at-Tabrani bahwa apa yang dikeluarkan untuk kebutuhan baiti rumah tangga, wa ahli keluarga besar, wa waladi anaknya untuk keperluan sekolah dan lain-lain, itu sesuai untuk pembantunya kalau dia punya pembantu, supir, pembantu, apa aja lah pokoknya karyawannya yang dia gaji, semua itu nilainya seperti sedekah. Ya bener ya, Pak Mansur ya dinafkahi banyak, sedekahnya banyak. Makanya man kalau pengen disedekahi yang disedekahi banyak man, Nambah istri, ya enggak, saya enggak ngomong begitu tadi. Nambah anak. banyakin anak. Banyakin anak. Oh. Tuh. Lagi percepatan produksi ya man ya. Iya. Saya anak 9. Oh, Saya rencananya mau 4 Kak. baru 4. Cuman nggak tahu ntar yang 2 istri yang mana itu. Oh jangan udah Nah, ada ini. dilihatin sama RT loh. Kayak berani aja ya teh. Catat loh, catat loh. Rawahu at-Tabrani an Abi Umamah al-Bahili. Nah ini hadis menunjukkan betapa fadilahnya, keutamaannya orang bekerja menafkahi keluarga besarnya. Itu semuanya sedekah. Jadi itu sedekah, ada sedekah wajib, yaitu untuk nafkahi keluarga itu namanya sedekah wajib. Kalau untuk selain itu ya sunnah, tapi kalau keluarga wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahdal mar'ul muslimu li akhihi hadiyatan. Ma apapun ahda, memberi hadiah. Al mar'u seseorang, al muslimu yang muslim, li akhihi kepada saudaranya, hadiyatan satu hadiah. Afdhala lebih utama min kalimati hikmatin, dari kalimat hikmah. Hadiah terbaik saudara terhadap saudara yang lain itu adalah nasihat. Yaziduhullahu biha hudan, yang dengan nasihat itu Allah memberikan tambah hidayah, petunjuk. Umpama ada teman kita yang sholatnya masih bolong-bolong, nah kemudian dengan obrolan kita atau dengan sebab obrolan itu kemudian dia jadi sholatnya tambah jadi 5 waktu, itu nilai hadiah terbaik. Dan kalau bahasa pemberian itu kan ada namanya sedekah, itu konotasinya diberikan kepada orang yang level di bawahnya.
Kalau hadiah itu sesuatu yang diberikan pada orang yang selevel atau orang yang di atasnya. Kita memberi ke orang tua itu bukan sedekah namanya, hadiah. Kita memberi ke guru, ke orang-orang yang kita hormati itu namanya hadiah. Tapi kalau kita tadi menafkahi istri itu kan secara agama kan levelnya di bawah anak, pembantu. Nah itu namanya sedekah itu tadi. Lah hadiah yang terbaik dalam hadis ini adalah ketika omongan kita menyebabkan orang itu memperoleh tambahnya hidayah. Au yarudduhu an raddan, atau menghindarkan orang tersebut, orang yang kita kasih nasihat itu menghindarkannya dari perbuatan yang tidak baik. Umpama ada orang mau balas dendam, gak usah, biarin aja, ntar juga mati sendiri. Tadi yang saya balikin Ntar kalau dibalikin gak kelar-kelar, balikin lagi. Kayak orang nganter, saya nganter ke sono nganter sini, enggak kelar-kelar. Ya wes, ntar juga mati sendiri. Au yarudduhu an rodan, atau menghindarkannya dari perilaku yang tidak baik, dendam dan perilaku yang tidak baik. Itu hadiah terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yusibul muslima, apa yang menimpa al muslima orang Islam min nasobin. Nasobin itu keruwetan, kesulitan. Wala wasobin, sakit. Wala hammin, wala hazanin. Hammin, hazanin itu sebetulnya hampir mirip ya. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi wa yarham, ya dafi'al bala. Wala hammin, kesusahan. Wala hazanin, ketakutan. Wala adzan, atau sakit, tapi sakit ini yang secara fisik dari luar ini. Wala ghammin, ghammin itu kesedihan, hampir mirip ini maknanya. Nasobin, wasobin, hammin, hazanin, adzan, ghammin. Hatta asyaukati yushakuha, sehingga ia semisal tertusuk duri. Illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menghapus dari kesakitan-kesakitan keruwetan itu min khotoyahu, dari kesalahan atau dosa-dosanya. Seorang muslim yang ia ketika tertimpa musibah, tertimpa kesulitan, keruwetan, ruwet pokoknya urusannya itu ruwet, kemudian ia sabar, itu ikhlas, maka keruwetannya itu menjadi penyebab diampuni atau dihapuskannya dosa-dosanya. Ya sakit, sakitnya itu kalau dihadapi dengan ikhlas, sabar, maka sakitnya itu sebagai kaffarallahu biha min khotoyahu, dihapuskannya dosa-dosanya. Misalnya dalam usahanya kok ada aja halangannya, baru ibarat tumbuhan baru mau numbuh diinjek orang, baru mau numbuh diinjek orang lagi, asal mau numbuh diinjek orang. Ini kita gimana? Wes bismillah lah, wes pokoknya uang wajibnya ikhtiar, ikhtiar. Lah kesulitan ruwet kayak gitu itu semoga menjadi kaffarallahu biha min khotoyahu. Kan apa namanya, dosa kita, kesalahan kita itu bisa jadi balasannya itu diberikan di dunia, bisa jadi balasannya itu di akhirat. Lupa saya di kitab apa itu, seandainya selama kita menjalani
Kehidupannya kayaknya kok masalah nggak pernah berhenti-berhenti. Kesehatan beres ganti ekonomi, ekonomi beres ganti keluarga, keluarga beres ganti penyakitan, terus bapaknya sembuh ganti istri, istri sembuh ganti anak, muter. Kok kayaknya kok sial nggak pergi-pergi dari keluarga ini, opo. Itu bisa jadi adalah tebusan dari kesalahan kita di masa lalu. Mungkin dulu waktu masih belum kenal menteng kitab memang ya. Umpama nih mak, umpama ya kan kita nggak tahu dulu kalau sholat ya sholat, cuma kadang iya kadang enggak. Ada yang nawarin minuman yang gelasnya kecil-kecil, udah ayolah seseloki-seloki Menghargai lah. menghargai udah ayo ini main tinggal kurang satu orang nih baru 3, ya udah ayolah gocengan dah ayo. Ntar malam nih Inter apa Barca ini dah ayolah cebanan ayo. Pur. Umpama terus begitu nenteng kita kesono kemari, malu, akhirnya berhenti. Begitu berhenti loh kok malah usahanya kena masalah terus. Usahanya beres ganti kesehatannya beres ganti keluarganya beres ganti anaknya. Itu mungkin adalah tebusan atau balasan dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Lupa saya dari kitab apa itu. Maka ketika ada seseorang yang kesulitannya kok beruntun, itu bisa jadi dia itu hamba yang baik yang dibersihkan kesalahan di masa lalu mumpung masih hidup di dunia. Nanti kalau di akhirat malah makin berat. Nah, jadi kalau ada orang yang hidupnya ruwet, bisa jadi itu untuk nutupi atau menghapus kafarallahu biha min khotoyahu. Bunyi hadisnya kayaknya dulu udah, cuman di awal-awal ngaji itu. Idza aradallahu khairan li abdihi ibtalahu. Ketika Allah itu mengharapkan kebaikan dari seorang hambanya, ibtalahu, maka hamba itu diuji berulang-ulang. Ya kayak orang nambang emas itu. Biar kelihatan emasnya kan melalui proses berulang-ulang aja. Berulang-ulang sampai dibakar, sampai dikasih air raksa, macam-macam baru kelihatan emas. Nah, hamba ya bisa jadi begitu. Ruwet aja urusannya. Nah, itu bisa jadi kafarallahu biha min khotoya. Sebagai penghapus dari kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim an Nabi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah, dari sahabat Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tahabba isnani fillahi ta'ala illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Ma tahabba, tidaklah saling mencintai, isnani, dua orang, fillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, illa kana, kecuali afdaluhuma, yang paling afdal dari dua orang yang saling menghormati, saling mencintai itu, asyaddahuma hubban, lebih dahsyat cintanya, li sahibihi, untuk sahabatnya itu. Artinya ketika ada dua orang muslim yang saling menghormati, saling menjaga, nah yang paling afdol dari dua-duanya itu yang paling besar rasa hormatnya, rasa cintanya. Yang paling besar, yang paling afdol, yang paling besar perhatiannya terhadap saudaranya. Ya, kalau di waktu-waktu tertentu tanpa diminta, tanpa diminta atau tanpa disuruh, dia mendoakan saudaranya. Yus minimal tadi lah ya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Berarti kan saling mencintai, mendoakan sesama saudaranya. Nah ini mana hadis selanjutnya ini. Ma taraktu ba'di, apa yang aku tinggalkan sesudahku, finnasi, di kalangan manusia, fitnah.
adalla yang lebih menyesatkan ala rijali bagi laki-laki minan nisa'i dibanding perempuan. Jadi fitnah setelah Rasulullah wafat yang paling besar menimpa laki-laki itu adalah urusan perempuan. Banyak orang yang tumbang gara-gara perempuan. Dulu ketua KPK yang lagi moncer-moncernya siapa dulu itu? Antasari Azhar. Tiba-tiba tumbang gara-gara sopo wadon ya, yang anu golep ya sopo dulu. Iya kayak di golf siapa namanya? Lupa ya. Wah, makanya hati-hati man. Orang kalau mau bangkit itu kadang-kadang tiba-tiba ujiannya itu perempuan. Makanya. Kalau Pak Mansur mau udah lewat itu kan. Udah lulus. Makanya jangan nyoba-nyoba man. Fitnah terbesar untuk laki-laki itu yo perempuan. Siapapun gak bisa menghindar dari fitnah ini. Orang besar makin besar ya fitnahnya makin besar. Dulu Zainuddin MZ ya pernah digoncang dengan siapa itu dulu ya. Iya kan pernah kan dulu kasusnya. Apa namanya itu isunya ya Allah alam ya kita nggak tahu ya. Kemudian Gus Dur ya pernah pesantrennya A'agib yang dulu santrinya ribuan tiba-tiba tumbang ya gara-gara isu perempuan. Makanya fitnah terbesar bagi seorang laki-laki setelah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya masalah perempuan. Dan ada riwayat seorang sahabat yang kembali murtad ya gara-gara perempuan. Gara-gara ada seorang sahabat yang diutus untuk ngantar surat. Begitu dia di perjalanan ketemu dengan seorang perempuan yang dia tertarik. Begitu tertarik diselidiki perempuan itu ternyata agamanya beda. Nah, tapi dia masih penasaran, dideketin. Begitu dideketin si perempuan itu minta syarat, saya mau dengan kamu dengan syarat kamu ikut agama saya. Tapi udah kadung cinta, akhirnya ya dia rela meninggalkan agamanya. Nah, makanya banyak para pengusaha. Makanya kalau apa namanya simbol 5 jari ini kan jempol ini simbolnya orang hebat. Tapi kalau suit kalahnya sama ini nih simbol perempuan biar kecil tapi sehebat laki-laki. Ini kalau lawan ini kalau suit kalah. Ini kan simbolnya orang hebat jadi kan, pokoknya asal ada yang baik. Tapi kalau ngadepin ini kalah ini kalau suit. Iya, makanya sehebatnya laki-laki kalau ketemu ini langsung biar kumisnya baplang kayak gapura kelurahan. Kumisnya baplang kayak gapura kelurahan. Begitu nyampe rumah ketemu istrinya ya tiba-tiba langsung kayak Bang Tigor lah pokoknya. Baru ya. Bang Iding kok tiba-tiba berdiam. Bang Iding kalem. Ya, Bang Tigor kan badannya gagah gede tinggi, ketemu bini yang kecil kurus. Kalau di TikTok kan sering ya laki-laki gede tinggi ketemu istrinya nunduk kayak ya, memang hadisnya ya begitu ya. Cobaan terbesar bagi laki-laki itu ya perempuan. Angel. Ya mau dicoba katanya tadi. Harus minta ijazah dulu, Mas. Iya, Pak Mansur. Pak Mansur lagi. Jangan sembarangan, Mas. Jangan sembarangan. Tapi kalau kata Pak Mansur beda rasa, Mas. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tahabba rajulani fillahi ta'ala. Tidaklah seseorang itu saling mencintai sesama karena Allah. Illa wada'allahu lahuma, kecuali Allah meletakkan untuk dua orang lagi muslim yang saling mencintai karena Allah itu kursiyan, tempat duduk.
Fa'ujlisa, maka dua-duanya didudukkan alaihi di atas kursi itu hatta yafrughallahu minal hisab, sehingga Allah menyelesaikan hisab. Wah, jadi di padang mahsyar, di ruang tunggu nanti ada ruang tunggu khusus yang di situ ada kursinya. VVIP lah, kalau perlu ya disediain wifi gitu, es kelapa ya. Ya, itu disediakan untuk muslim-muslim yang saling menghormati, saling menghargai sesama muslimnya. Kalau ada orang yang hormat kepada orang lain, nggak mau musuhan pada orang lain, itu yaumul hisab nanti disediakan kursi khusus untuk nunggu masa sidang sampai hatta yafrughallahu minal hisab, sehingga Allah menyelesaikan masa hisab terhadap orang-orang yang lain. Oh, berarti yo bisa pesen kursi tunggu dari sekarang ya. Makanya sama RT itu yang baik-baik. Lah pengen nanti ruang tunggunya enak apa enggak? Ya kalau dia yang sombong gimana? Lah orang tua kok sombong ya? Enggak baca hadis yang kemarin apa itu? Yang nomor berapa itu? Kemarin ada apa ya? Yang terakhir berangkat lain man. Lah iya. Sama pejabat sama orang tua Kalau dia mau baik gampang. Dia kan songong. Kasih terus juga dia pasti lolo. Oh gitu. Proyek Kasih proyek ya. Dia marah kasih. Kasih dia Oh. proyek gagal mulu. Iya. Proyek mentah. Gak ada yang gede. Enggak ada yang ACC ya teh. Iya. Belum rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'ani Jibrilu illa amarani bihataini da'wataini. Ma ja'ani, tidaklah datang kepadaku Jibrilu, malaikat Jibril, illa amarani, kecuali memerintahkan aku. Berarti Rasulullah ini bercerita, Jibril itu seketika datang kepadaku selalu memerintahkan kepadaku bihataini da'wataini, dengan dua doa ini. Dakwatain itu dua doa. Allahumma rzuqni thayyiban wastakmilni sholihan. Allahumma ya Allah, urzuqni, berikanlah rizki kepadaku, thayyiban, rizki yang baik. Bukan hanya halal, pokoknya baik. Kalau cuma halal tapi nggak baik, ya repot. Yes, toyiban itu ya itu halal ya baik, ya min ghairi ta'abin, memperolehnya tanpa sulit. Kalau perlu ya kayak orang doa sholat duha ya. Kalau di langit turunin, kalau di bumi keluarin, kalau dikit banyakin, kalau jauh deketin, kalau sulit mudahin. Yang terakhir yang maksa banget, yang kalau haram doa kayaknya itu banget ya, yang haram sampai suruh ngalalin. Ya, maksudnya itu kalau memang hari ini kok saya dapat rezeki itu caranya halal, dipindah ya Allah, dipindah ke cara yang halal gitu. Wastakmilni, dan aku memohon engkau mengaruniai aku berbuat sholihan yang baik. Dua doa ini selalu diminta oleh malaikat Jibril. Tadi didatang atau diajarkan malaikat Jibril pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rzuqni thayyiban wastakmilni sholihan. Atau dalam doa yang biasanya saya tulis kalau nge-share itu kan, ini as'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan sholiha wa rizqan halalan thayyibah. Wis rezekinya halal, rezekinya baik, amalnya soleh, ya wis lah, lengkap sudah. Jadi wastakmalni sholihan artinya bukan dan saya akan gunakan yang terbaik atau bagaimana? Wastakmilni itu ada
Ada huruf sin itu untuk meminta. Huruf sin itu untuk meminta. Artinya aku memohon pada Allah untuk aku bisa melakukan sholihan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma jalasa qaumun, tidaklah duduk satu kaum yadhkurunallaha ta'ala, mengingat atau berzikir menyebut nama Allah. Berzikir itu di sini bi ayyi nau'in min anwa'iz dzikrillahi ta'ala, dengan macam-macam menyebut nama Allah. Wa yadkhulu fihi khilaqul ilmi, masuk zikir itu orang yang belajar ilmu. Berarti kayak kita ini. Fikhan, baik ilmu fikih atau hadisan, ilmu hadis atau tafsiran atau ilmu tafsir. Ya alhamdulillah kita belajar fikih iya, hadis iya, ya kalimat Allah, lafaz-lafaz Allah ya sering disebutkan. Seseorang yang duduk-duduk kumpul menyebut nama Allah, illa nadahu munadin minas sama, kecuali ada yang menyeru. Cuman sayang kan kita tidak mendengar karena ada hijab antara kita dan makhluk Allah yang lainnya. Kalau dengar malah repot. Mending gak usah dengar, daripada dengar malah bingung, takut. Ya umpama pas pulang ketemu sampingnya Pak Mansur rumah kosong, tahu-tahu dengar ada orang ngobrol banyak. Padahal siapa, suaranya beda, suaranya enggak, malah takut. Terus mending gak usah. Illa nadahu munadin minas sama, kecuali ada yang menyeru minas sama dari langit, kumu, berdirilah kalian maghfuran lakum, dengan mendapat ampunan untuk kalian. Artinya ampunan Allah itu diberikan kepada orang yang mau kumpul menyebut nama Allah. Di dalam habis sholat itu zikir itu saja. Zikir kan nyebutnya zikir di situ bukan hanya secara langsung menyebut nama Allah, tidak. Tapi orang belajar ilmu, tadi kan saya bacakan tafsir hadisnya, bahwa termasuk dalam zikir itu adalah orang yang belajar ilmu, semisal ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir dan lain-lain. Orang hanya berzikir menyebut nama Allah tapi nggak tahu ilmunya, ya malah bahaya. Keliru zikirnya ya bahaya, nyebutnya keliru ya bahaya. Makanya harus tahu ilmunya. Qumu maghfuran lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Ma jumi'a syai'un ila syai'in afdala min ilmin ila hilmin. Ma jumi'a, apa yang disatukan, syai'un sesuatu, ila syai'in ke satu yang lain. Afdala itu lebih baik, min ilmin ila hilmin, dari ilmu ke bijaksana. Artinya sesuatu yang istimewa itu apabila seseorang mempelajari ilmu sampai dia menjadi orang yang bijak. Bijak itu artinya tidak gampang menyalahkan orang. Orang semakin bijak, semakin banyak membacanya, semakin banyak pengetahuannya, itu tidak gampang menyalahkan orang. Umpama ada orang baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kemudian ada yang membaca, kalau kita sehari-hari membacanya gimana? Ala siratim mustaqim. Lanjutannya Tanzilal Azizir Rahim. Nah, kemudian tiba-tiba kita mendengar ada yang membaca Tanzilul Azizir Rahim. Salah apa benar? Nggak tahu. Lah kalau kita yang nggak banyak membaca, oh salah. Wong tulisannya Tanzilal Azizir Rahim. Begitu kita belajar ilmu qiraah ternyata dibaca Tanzilul Azizir Rahim, ya benar.
dibaca Tanzilil Azizir Rahim ya benar. Sama kayak dulu. Saya tuh di kampung itu asal sore menjelang maghrib itu kan disetel kiroknya Muammar ya. Yang dibaca laqad kana lakum fi rasulillahi. Nah, Muammar bacanya iswatun, tapi tulisan di Quran uswatun. Wah, awalnya Muammar salah ini. Muammar salah. Tapi begitu kesini begitu ngaji ilmu qiraah ternyata dibaca iswatun yo bener. Artinya orang yang makin banyak belajar melihat orang lain itu enggak gampang nyalakan. Nah kayak Muammar wadduha dibaca wadduhi wal-laili idza saji. Ada kan ya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Kok bacanya semua ini gimana sih? Ternyata ya benar. Setelah makanya semakin banyak membaca, kita akan semakin bijak, tidak gampang menyalahkan orang. Misalnya ngelihat orang sholat, Allah, tangannya nggak sedap, lurus. Kalau orang yang nggak pernah ngaji, salah. Padahal Allahu Akbar langsung tangannya lurus, nggak sedekap, ya bener. Wong tangannya nggak diangkat aja, bener. Mau sedekap ya boleh. Begini aja boleh. Cuma nyalangkan somonnya ya. Tapi secara hukum fikih boleh. Kira usah gini Allahu Akbar. Nah, kalau secara hukum fikih boleh. Cobain gitu. Nah, cuma ya itu di hadapan orang-orang yang tidak hilmin itu tadi kan orang belajar ilmu sehingga menjadi hilmun bijak. Sehingga orang bijak itu tidak gampang menyalahkan orang. Oh ternyata itu ya benar kok yang begitu. Cuman memang kalau di sini nggak umum. Nah orang bijak itu juga ia tidak memaksakan sesuatu yang tidak umum. Sesuatu tidak masalah, asalnya tidak masalah. Tapi kalau dilakukan di tempat yang tidak umum bisa timbul masalah. Mungkin saya sering nyontohin. Orang nyolatin jenazah, setahu kita kan jenazahnya di depan ya, ya kan? Nah, seandainya ada orang yang begitu meninggal, jenazahnya nggak taruh di depan, taruh di teras, sama jenazahnya taruh di teras, nggak dimasukin ke depan, nggak ditaruh di depan orang sholat jenazah. Bagi orang yang ngerti, ya enggak apa-apa, tidak ada syarat bahwa jenazah itu harus taruh di depan. Cuma bagi orang-orang yang enggak ngerti, sentimen. Mentang-mentang dia enggak pernah ke masjid, nyolatin enggak boleh dibawa masuk ke masjid. Bagi orang yang enggak ngerti, tapi bagi orang ngerti ya biasa aja. Wong yo enggak harus bawa jenazah itu taruh di memaksa. Orang bijak itu ya tidak gampang menimbulkan problem gitu. Tidak gampang nyalain orang, tapi jika dia tidak memaksakan sesuatu yang kalau dilakukan akan timbul masalah. Umpama sholat sunnah itu kan tidak wajib berdiri, walaupun dia seger buger sehat. Kayak Iman itu kan seger buger ya man. Nah sholat sunnahnya sambil duduk aja boleh. Umpama ba'diyah isya ya, orang-orang pada berdiri langsung duduk begini. Boleh. Tapi kok itu dilakukan di tengah-tengah orang yang nggak ngerti, kayak orang gempor sholat sambil duduk. Lo umpama nggak syukur amat bisa berdiri, padahal masih bisa berdiri. Padahal boleh. Bagi orang yang bijak, orang yang ngerti, ora apa-apa sholat sunnah itu boleh duduk. Umpama ntar taraweh dan sholat sunnah ya Duduk semua. Dari awal sampai akhir pokoknya duduk semua. Boleh. Cuma kalau dipaksakan bagi yang nggak bijak tadi,
Orang nggak bersyukur ya Pak Sulaiman. Kalau kata Pak Haji orang pada ngalap impor. Ramai, pasti ramai. Oh ya pasti rame, viral langsung kan. Tapi kayak Eman nggak apa-apa Sat. Dia kan dari pagi diri terus. Jadi kan capek. Ya untuk siapa aja nggak apa-apa. Cuman kalau itu dipaksakan, Saya capek. di tengah-tengah orang yang nggak ngerti akan timbul masalah baru. Apalagi traweh hari pertama jamaahnya banyak, umpama yo di sini ya Pak Bardi yo. Ntar traweh saya umumin, Bapak Ibu jamaah, karena ini bukan sholat wajib, ini kita sholatnya semuanya sambil duduk. Wah yakin tuh yang nggak pernah ngaji malah protesnya paling kencang nih. Mana ini? Wah kalau ada yang videoin langsung aliran sesat. Aliran sesat gitu ah. Udah. Padahal itu ya boleh lah. Orang bijak itu orang yang makin banyak tahu semakin ia tidak menyalahkan orang. Tapi ya sebaliknya dia tidak mau melakukan sesuatu yang menimbulkan orang salah paham. Ya kayak tadi lah ya. Walaupun sholat sunnah itu boleh duduk, wong masyarakat sekitarnya rata-rata jalaninya berdiri ya dia ikut berdiri. Nggak langsung memaksakan. Sama kayak begini nih. Pernah ini ada satu kejadian di masjid-masjid Muhammadiyah itu rata-rata kalau sholat id itu kan khutbahnya cuma sekali. Pokoknya kayak orang ceramah biasa gitu. Kalau kita kan 2 kali khutbah, duduk, khutbah lagi. Nah kalau di Muhammadiyah itu kan rata-rata sekali, yes, pokoknya berdiri, khutbah, habis itu selesai, udah selesai. Lah ini ada khotib yang ngotot, pokoknya saya harus 2. Sementara pengurus masjidnya nggak bisa, karena kami ikut ormas Muhammadiyah, khotibnya harus, khutbahnya harus 1. Wah akhirnya khotibnya ya kurang banyak belajar, pengurus masjidnya nggak banyak belajar, akhirnya malah otot-ototan. Ya ini kisah nyata, ini terjadi beneran ya. Tapi akhirnya ya ngalah, khotibnya yang ngalah, dia sendirian. Dia itu diundang dari jauh, yang undang nggak ngerti kalau itu bukan orang Muhammadiyah. Lah khotibnya yang diundang nggak ngerti kalau Muhammadiyah itu khutbahnya cuma sekali. Akhirnya otot-ototan. Nah itu sama-sama tidak bijak. Pengurus masjidnya ya nggak bijak, ya khotibnya yang diundang ya tidak bijak. Makanya kita banyak membaca itu di situ min ilmin ila hilmin. Mulai dari kita belajar ilmu sampai menjadi bijak. Sama tadi wallahu a'lam bishawab. Dan Eman. Alhamdulillah.